Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai resonansi magnet inti atau RMI. Pada tampilan awal ini, Anda akan melihat gambar dari tempat sampel seperti ini yang dililit dengan kawat untuk memiliki gelombang radio. Ya, jadi ada frekuensi radio dan juga ada medan magnet. Nah, ini adalah gambar dari alat atau instrumen untuk RMI. Ya, jadi suatu sampel yang dikenai oleh gelombang radio dan juga oleh medan magnet. Nah, medan magnet ini kita sebutkan dengan B0. Jadi untuk gelombang radio frekuensi nanti kita sebutkan dengan RF. Ya. Jadi materi resonansi magnet inti ini adalah materi mengenai suatu atom, ya, suatu atom atau inti atom itu dapat mengalami orientasi atau terorientasi oleh medan magnet. Jadi inti atom jika diberikan medan magnet, maka ia akan mengalami orientasi. Jadi perubahan posisi dari inti atom tersebut. Nah, sifat ini untuk setiap proton di dalam molekul dan sifat kimianya berbeda akan memberikan garis-garis resonansi orientasi magnet yang berbeda pula. Bertolak dari penemuan ini, maka lahirlah metode baru sebagai anggota baru teknik spektroskopi yang diberi nama dengan nuklir magnetic resonansi atau NMR. Kalau di Indonesia disebut sebagai resonansi magnet inti atau RMI. Jadi RMI ini sangat penting dalam analisis kualitatif, ya, khususnya pada penentuan struktur molekul zat organik. Spektrum RMI akan mampu menjawab beberapa pertanyaan mengenai yang berkaitan dengan inti atom, seperti gugus apa yang dihadapinya, di mana lokasi gugus tersebut dalam molekul, berapa jumlah gugus tersebut, apa dan di mana gugus tetangga, dan bagaimana hubungan gugus tersebut dengan tetangganya. Berikutnya kita akan melihat fenomena resonansi magnet inti dan tingkat energi. Nah, setiap atom itu dalam sistem berkala dia mempunyai lambang seperti ini, X, A, B. Di mana X itu adalah atom X, ya, suatu atom X, ya, misalnya karbon atau hidrogen atau nitrogen yang mempunyai nomor atom B, ya, dan nomor massa atom relatifnya A. Nah, sebagai contoh di sini contohnya adalah karbon 6C612. Ini jumlah karbon dengan massa atom relatifnya 12, protonnya 6 dan neutronnya 6. Nah, apakah setiap atom itu akan dapat mengalami atau tertarik oleh medan magnet atau terorientasi oleh magnet? Tidak, ya. Nah, ada atom atau elektron, ada atom atau proton yang bisa mengalami tertarik oleh medan magnet atau terorientasi oleh medan magnet, ada yang tidak bisa. Nah, yang elektron yang berpasangan tidak terorientasi oleh medan magnet atau bersifatnya diamagnetik. Jadi kalau elektronnya itu berpasangan, ya, maka dia tidak mengalami tidak tertarik oleh medan magnet. Nah, bagaimana yang bersifat magnetik? Nah, yang bersifat magnetik itu disebabkan oleh ada sisa pergasingan dari inti atom. Jadi percobaan yang oleh Bloch dan Purcell membuktikan bahwa inti atom akan menyerap radiasi elektromagnetik pada medan magnet luar yang kuat. Kesimpulan dari percobaan ini berarti inti atom tersebut terorientasi terhadap medan magnet. Nah, persoalannya adalah atom yang bagaimana yang bersifat magnetik atau yang terorientasi medan magnet. Coba Anda lihat di bawah ini. Jadi satu hidrogen, ya, dia mengandung satu proton bersifat magnetik. Dua hidrogen, satu proton, satu neutron bersifat magnetik. 4 helium non magnetik. 12 karbon non magnetik. 13 karbon magnetik. Nah, apa yang dapat Anda simpulkan dari data seperti ini? Ya. Atom mana yang bersifat magnetik dan atom mana yang bersifat non magnetik. Nah, berikut adalah gambar mengenai vektor momen sudut dan vektor momen magnet. Nah, ya, vektor momen sudut dan vektor momen magnet. Jadi ini adalah yang di atas nih, arah ke atas nih vektor momen sudutnya. Nah, yang arah ke bawah ini adalah vektor momen magnetiknya. Nah, ini untuk elektron, ini untuk proton.
Nah, coba dilihat ya. Pada gambar di atas ya, bahwa vektor momen sudut bilangan kuantum spin inti sama dengan 1. Maka pada elektron dan inti atom mempunyai orientasi yang sama arahnya. Sedangkan orientasi momen magnet pada keduanya berbeda. Jadi momen sudutnya mempunyai nilainya 1, maka dia sama arahnya nih, yang momen sudutnya sama-sama ke atas. Sedangkan momen magnetnya berbeda, untuk elektron ke bawah, untuk proton ke atas. Perubahan vektor momen sudut dan momen magnet akan dititikberatkan pada inti atom saja, karena pada inti atom ada sisa momen spin atau sisa pergasingan pada atom bersifat magnetik. Nah, sekarang kita cuma melihat pada inti atom ya, jadi pada proton. Jadi tidak pada elektron yang ada pada atom tersebut. Jadi bagaimana bilangan kuantum dari gasing inti tadi memberikan harga yang bervariasi seperti 0, setengah, 1,5 dan sampai 9/2 tergantung dari macam intinya. Jadi apabila nomor massa dan nomor atomnya genap, ya, maka atom tersebut memberikan harga L-nya sama dengan 0, artinya tidak ada kuantum gasing inti. Apabila massa atom tersebut ganjil dan nomor atomnya genap, maka L-nya merupakan bilangan tengahan atau N setengah atau positif setengah. Jadi N ini merupakan bilangan bulat atau 0. Jadi N-nya bilangan bulat atau 0. Ya. Sebaliknya bila nomor massa atom tersebut genap dan nomor atomnya ganjil, maka L-nya sama N positif 0. Ya, jadi misalnya N-nya 0, 0, 0. N-nya 1 tambah 0, 1. N-nya 2 tambah 0, 2. Nah, berikut dan seterusnya. Kalau suatu atom mempunyai nomor massa dan nomor atom ganjil, maka akan memberikan keadaan yang sama dengan nomor massa ganjil sedang nomor atomnya genap. Ya, jadi sama dengan ini di atas. Dan kemudian ada rumus lagi, banyaknya orientasi medan magnet inti dinyatakan dengan rumus 2L tambah 1 yang berkisar dari perbedaan dari plus L hingga minus L. Kedudukan spin individu sesuai dengan urutan seperti ini. Jadi dari minus L, minus 1 tambah minus L tambah 1, kemudian 1 L dikurang 1 dan kemudian L. Nah, ini adalah rangkaiannya. Hubungan antara nomor massa, nomor atom, dan bilangan kuantum gasing, orientasi inti, serta spektrum RMI-nya. Jadi kalau dia nomor atomnya genap, nomor massanya genap, L-nya sama dengan 0, orientasinya 1. Ya. Contohnya C12, O16, S32, maka dia negatif spektrum RMI-nya. Ya, negatif spektrum RMI. Karena orientasinya cuma satu arah. Kemudian kalau dia genap dan ganjil, L-nya N/2, maka orientasinya ada 2. Ya, contohnya karbon 13, oksigen 17, maka dia positif RMI-nya. Begitu juga dia ganjil genap, orientasinya 3. Spektrum contohnya N14, B10, spektrum RMI-nya positif. Ganjil-ganjil, orientasinya 2, contohnya hidrogen 1, nitrogen 15, positif. Artinya jika dia ada yang ganjil di sini, maka dia akan positif terhadap resonansi magnet inti. Ya, dia dapat mengalami perubahan orientasi dari inti atom jika dikenai medan magnet. Oke, ini dapat dilihat. Ini adalah orientasi magnet inti terhadap medan magnet luar. Jadi inti atom itu, ya, inti atom di dalam suatu senyawa akan seperti ini dia. Jadi posisinya tidak beraturan. Jika kita berikan medan magnet dari luar, maka dia akan mengalami orientasi searah dengan medan magnet yang diberikan atau berlawanan arah dengan medan magnet yang diberikan. Jadi kalau magnet inti itu digambarkan sebagai batang, maka pada keadaan tidak ada pengaruh ataupun orientasi inti tidak beraturan dia. Pengaruh medan magnet luar pada magnet inti akan menyebabkan orientasinya beraturan. Ada sebagian medan magnet inti yang melawan orientasi medan magnet luar atau dia anti paralel. Ada sebagian yang medan magnet yang searah dengan orientasi medan magnet luar. Nah, kedua grup ini mempunyai jumlah orientasi yang hampir sama. Ya, jadi kalau Anda lihat, jadi kalau dilihat ini, jadi kalau dia tidak diberikan medan magnet, dia tidak beraturan. Saat dia diberikan medan magnet, maka orientasi inti atom itu akan beraturan. Ada yang searah dengan medan magnet, ini panah ke atas, ini arah searah medan magnet, ini utara. Nah, ada yang merahnya ke arah atas juga.
dan ada yang arah ke bawah melawan medan magnet. Yang searah dengan magnet disebut paralel, yang berlawanan arah dengan medan magnet disebut anti paralel. Nah, tentu kekuatannya, energinya berbeda pula. Yang searah dengan medan magnet energi akan lebih rendah daripada yang melawan arus, ya, melawan arah dari medan magnet. Ini melawan arus, maka dia harus mempunyai energinya berarti lebih besar daripada yang searah dengan medan magnet. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, sebagai contoh proton atau inti hidrogen. Dia mempunyai bilangan kuantum spinnya L sama dengan setengah. Maka ia mempunyai kedudukan spin tadi 2L tambah 1. Ya, 2 kali setengah tambah 1. Sama dengan 2. Maka intinya artinya ada yang minus setengah dan plus setengah. Jadi ada arahnya yang minus setengah, arah ke bawah. Dan ada yang plus setengah, arah ke atas. Nah, kalau untuk klor, L-nya 3/2. Maka kedudukan spinnya 2L tambah 1 sama dengan 4. Maka intinya bisa arahnya minus 3/2, minus setengah, dan plus 3/2. Oke. Sekarang kita masuk ke momen magnet inti. Bila medan magnet digunakan pada kedudukan spin tenaganya tidak sama, karena inti merupakan partikel yang bermuatan, maka setiap inti yang berputar menghasilkan medan magnet. Ya, jadi kalau inti itu berputar ya, atau bergasing tadi, dia akan menghasilkan medan magnet. Jadi inti mempunyai medan magnet mu, ya, dibaca mu, yang dihasilkan oleh medan dan spinnya. Contohnya inti hidrogen dapat mempunyai spin yang arahnya sesuai dengan arah jarum jam atau plus setengah, atau kebalikan arah jarum jam minus setengah. Dan momen magnet inti dalam hal ini dalam arah-arah yang berlainan. Ya. Jadi ini arahnya, dia bisa arahnya ke atas tadi plus setengah, dan arahnya ke bawah minus setengah untuk hidrogen tadi. Ini searah, ini arah medan magnet yang digunakan. Jadi kalau dia searah dengan medan magnet yang digunakan, dia plus setengah, berlawanan arah minus setengah. Kedudukan spin plus setengah punya tenaga yang rendah, ya. Jadi kalau dia searah yang paralel, dia tenaganya rendah. Kalau dia minus setengah melawan arah, maka dia tenaganya lebih tinggi. Ini contoh tingkat energi, ya, diagram dari tingkat energi orientasi kedua momen magnet. Jadi pada saat dia tidak ada medan magnet, kan energinya sama di sini, ya. Jadi bentuk protonnya, arah orientasinya tidak beraturan. Pada saat diberikan medan magnet, ya, ini dengan arah ke atas ini, maka inti atom tidak beraturan tadi akan berubah, terpisah dua dia dengan jumlah yang hampir sama banyak. Yang searah dengan magnet ini plus setengah, energinya lebih rendah di bawah. Yang berlawan arah energinya lebih tinggi, ini berlawan arah minus setengah. Maka kita bisa menentukan berapa delta E atau selisih dari energi ini, yaitu delta E-nya sama dengan H kali V. Jadi energi yang perbedaan energinya sebanding juga dengan frekuensi nanti, ya. Jadi perubahan energinya sebanding dengan frekuensi yang digunakan. Nah, orientasi momen magnet paralel sedikit lebih stabil dibandingkan dengan anti paralel. Artinya energi anti paralel lebih tinggi dibandingkan paralel. Jadi yang tadi ini, ya, ini lebih stabil daripada yang anti paralel. Kemudian sikap momen magnet inti terhadap frekuensi radio. Nah, tadi kalau dia terhadap medan magnet, nah sekarang bagaimana terhadap frekuensi radio atau radio frekuensi RF, ya, gelombang radio seperti berikut. Sama seperti medan magnet luar, maka energi dari inti-inti atom tadi itu juga akan mengalami orientasi yang sama jika dia diberikan medan magnet, ya. Jadi saat dia berikan frekuensi radio, maka inti atom tadi itu akan ada yang arahnya ke atas plus setengah, ada yang arahnya ke bawah minus setengah, ya. Jadi ini kalau Anda lihat nih perbedaan, makin besar gelombang radionya, maka akan berbeda pula tingkat energi yang dihasilkan, ya. Jadi ini energinya, ini masih dekat, ya, ini makin tinggi, makin jauh jaraknya. Nah, perbedaan energi inilah nanti yang dihasilkan karena dia dikenai gelombang radio dan karena dia dikenai medan magnet, ya. Jadi ada dua hal yang sangat berpengaruh terhadap beda energi kedua orientasi momen magnet inti, yaitu besarnya medan magnet luar atau B0 dan momen magnet atau mu yang diberikan. Beda energi dan momen magnet, ya. Jadi momen magnet dari inti tadi. Beda energi atau delta E kedua orientasi magnet inti tersebut dinyatakan sebagai delta E-nya mu B0 dikurang dengan minus B B0, ya. Sama dengan 2 mu B0 untuk L sama dengan setengah. Jadi inilah perbedaan atau delta E dari kedua arah paralel dan anti paralel tadi. Jadi pada keadaan tidak ada medan magnet luar, jadi B0-nya sama dengan 0, maka akan didapatkan kesamaan energi dari kedua orientasi magnet inti tersebut. Sebaliknya,
semakin besar medan magnet luar yang berpengaruh, maka akan memberikan beda energi delta E yang semakin besar pula. Nisbah jumlah inti atom yang berorientasi paralel N alpha dengan jumlah inti atom yang berorientasi anti paralel N beta dinyatakan dengan persamaan Boltzmann. Persamaan ini mengandung arti bahwa kedua inti atom yang orientasinya berbeda sangat dipengaruhi oleh besarnya medan magnet luar. Ya, jadi artinya makin besar medan magnet luar, makin besar pula delta E dari kedua inti yang mengalami perbedaan orientasi tadi. Jadi makin kecil medan magnet yang diberikan, maka makin besar pula, makin kecil pula delta E-nya. Ya. Nah, jadi kemudian bahasa berikut akan kita tekankan kepada momen magnet inti dari proton, ya, dan mungkin juga sedikit nanti dari karbon 12. Karena saat ini cuma ada 2 spektrometer RMI, itu cuma ada untuk hidrogen 1 dan untuk karbon 6. Ya, jadi untuk atom atau unsur yang lain tidak ada, cuma untuk hidrogen sama karbon saja. Yang paling banyak digunakan adalah RMI untuk hidrogen 1 ini. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, kita nanti akan mengikuti seksi berikutnya mengenai spektrum RMI untuk proton. Ya, ini kita cukupkan pendahuluannya sampai di sini dulu.